Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobatkom, apa kabar? Kembali lagi seperti biasa di hari Senin ada program Parlementaria hadir untuk Sobatkom semua. Dan mudah-mudahan juga di siang hari ini tetap bersemangat ya Sobatkom, apalagi mengawali awal pekan. Ini biasanya sibuk sekali ya karena di Sabtu dan Minggu harus libur sementara, dan di hari Senin ini mudah-mudahan juga tetap bersemangat sambil menyaksikan program Parlementaria yang bisa Sobatkom saksikan tentunya di Instagram Diskominfo Kaltim dan juga fanpage Facebook nomor 1 Kaltim dari Rumah Disway. Dan seperti biasa Parlementaria hadir untuk Sobatkom semua untuk bisa kita lebih dekat begitu ya dengan para wakil rakyat sebagai wakil yang memberikan menyampaikan suara-suara rakyatnya ini demi kemajuan daerah kita tentunya. Nah, di hari ini spesial sekali, saya sudah kedatangan tamu ini yang super sibuk juga sepertinya beliau ini ya, yaitu yang merupakan anggota DPRD Kaltim sekaligus ketua fraksi dari Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Halo, apa kabar Pak Bagus Susetio? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak? Sibuk pasti nih ya? Masih dalam normatif. Oh, masih dalam normatif ya. Tadi kesini ada kesibukan apa nih sebelum kesini? Ada dua hal yang mungkin mau saya sampaikan. Yang pertama bahwa status saya kan anggota DPRD. Yes. Tetapi di bidang yang lain saya mesti harus menata kesibukan di bidang usaha. Oh. Ya, usahanya kan di bidang properti. Iya, iya. Jadi tadi di Tenggarong saya melihat kegiatan saya perumahan Bukit Biru yang ada di Tenggarong. Wih, jadi harus balance ya Pak ya, kerjaan dan juga usaha nih. Nah, ini kita mau tahu lebih jauh nih ya, sepanjang Bapak menjadi ibaratnya menjadi dewan gitu ya, anggota dewan. Ini kenapa gitu awalnya tertarik menjadi anggota dewan? Apa sih sebenarnya yang dilihat dari seorang anggota dewan gitu? Kita boleh flashback dulu deh ya, gitu. Jadi background saya kan wirausaha ya, wirausaha di bidang, awalnya saya lulus dulu di bidang konstruksi karena backup saya di teknik sipil, kemudian beranjak mengikuti waktu saya terjun ke properti. Terjun ke properti, ya kalau properti itu kan jelas bahwa ada hunian, ada apartemen, ada mall, artinya yang berkaitan dengan membuat satu kawasan itu indah dan baik. Nah, dari situ kebetulan juga beberapa kolega saya, keluarga saya ada yang masuk ke politik. Saya bukan diajak ya, karena memang berangkat dari apa namanya keresahan sih. Saya di Samarinda sejak tahun 97. Oh. Ya, dari 97 sampai dengan 2017 saya memang murni pelaku usaha. Sebelumnya di mana sebelum di Samarinda nih Pak? Di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Saya lulus 92 ke Banjarmasin, sempat ketarakan 2 tahun, baru 97 saya di Samarinda. Nah, dari 97 sampai 2017 berarti kan hampir 20 tahun melihat dinamika kota, provinsi, segala macam itu yang ya akhirnya ada ketertarikan lah. Karena ya kalau di kami Gerindra, kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau tidak kita siapa lagi? Makanya daripada kita terus mengeluh, ya mending kita masuk sekalian lah di dunia politik yang harapannya kalau di partai itu kan orientasinya mesti jadi wakil rakyat. Yes. Nah, kalau di wakil rakyat apa yang bisa kita lakukan? Ya gimana bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Itu saja. Jadi mulai dari awal memang berangkat dari keresahan seperti itu ya. Belum ada, maksudnya ibaratnya tidak ditawarin terlebih dahulu gitu. Enggak. Ya. Saya inisiatif sendiri. Yes. Nah, lalu begitu terjun ke dalam dunia politik, apa yang Bapak lihat? Ya sebenarnya kalau image atau katakanlah citra kita di wakil rakyat itu kan agak sulit ya, karena setiap hari warga masyarakat kita dipertontonkan sesuatu yang tidak pernah baik. Ya, benar. Dan saya tidak pernah berkonfirmasi. Artinya ya itulah masyarakat menilai bahwa sampai saat ini belum ada sisi positifnya. Kayak salah DPRD maupun DPR RI gitu kan. Sesuatu tidak akan pernah benar. Nah, saya mencoba untuk ya meskipun sedikit riak di lautan, saya akan mencoba untuk itu tadi, membuat suatu hal yang beda, memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan
masyarakat. Meskipun sampai sekarang pun juga pengaruhnya kecil sekali. Iya. Berarti ini dari 2017 ya Pak ya? Awal mulanya. Saya masuk ke politik 2017. Nah, terus suka dukanya apa nih sampai sekarang dari 2017? Ya sebenarnya banyak sukanya ya. Yang pertama kan kita ketemu, kalau di pelaku usaha kan jelas bahwa ada stakeholder di pengusaha, kemudian juga ada karyawan, ada tenaga kerja, kan itu aja. Ya, jadi arahnya ke gimana menciptakan lapangan pekerjaan, gimana mendapatkan profit, kan itu sebenarnya sisi anunya. Kalau di politik kan ya kita pertama dari sisi semua background dari masing-masing itu berbeda. Ada organisatoris, ada mungkin juga pengusaha, ada juga mungkin dari mantan birokrat. Sehingga dari situ kita mencoba untuk bukan istilahnya saling ini, tapi ya berbagi pengalaman, berbagi potensi untuk tujuan platform partai. Kalau platform partai kan jelas bahwa kita pengen mensejahterakan masyarakat, itu aja. Tapi waktu pertama kali terjun ke dunia politik, keluarga gimana nih Pak responnya? Menolak keras. Kenapa menolak? Yang pertama jelas waktunya mesti akan tersita. Kalau selama ini saya termasuk orang yang betah di rumah. Ya kadang-kadang kalau di politik kan waktunya yang bisa kan malam. Malam sampai pagi. Kadang-kadang kalau kita membahas sesuatu yang cukup krusial, kita bisa sampai pagi. Nah, otomatis anak saya yang paling keras. Jadi kebetulan anak saya 2, yang satu lagi di luar Kaltim, yang ini masih kuliah di Mula Warman, itu yang perempuan. Jadi ya selalu tidak pernah setuju dengan apa yang saya lakukan. Sampai sekarang? 50% sudah bisa menerima. Karena sudah ada manfaatnya kan. Iya. Tapi sejauh ini hikmahnya apa sih Pak ketika menjadi seorang politisi seperti itu? Ya memang bagi saya sesuatu yang berbeda ya. Kalau selama ini kita mesti harus kan pasti beda banget ya. Jadi properti pengusaha itu kan positive thinking. Nah kalau di politik ini kan sebenarnya politik itu kan sesuatu yang positif sebenarnya. Tetapi tergantung dari operatornya. Tapi ya itulah yang artinya dinamika di politik memang begitu. Artinya ya kita maklumi lah, artinya ya kita tidak perlu menentang arus, tapi kita juga harus bisa apa istilahnya itu, mengapung atau mengambang di kalau Anda bisa melihat surviving ya, surfing itu, surfing itu, ya di politik itu harus bisa berselancar pada saat posisinya bagus ya, baik gitu. Ya udah. Yang penting jangan sampai tenggelam gitu. Prinsip saya itu di politik. Ya luar biasa ya. Nah sejauh ini misalnya di tahun 2023 ini gitu ya, ada beberapa strategi-strategi yang dilakukan nggak? Khususnya ini Bapak kan sebagai ketua fraksi Gerindra seperti itu. Di tahun 2023 ini apa yang ingin dilakukan? Ya sebenarnya saya sih mengarah ke apa yang bisa masyarakat Kaltim ya, terutama juga pelaku usaha, nilai positif apa dengan adanya ditetapkannya Sepaku atau Kaltim itu sebagai ibu kota negara. Apakah hanya ditunjuk saja terus kita euforia seneng? Apakah sudah ada manfaat yang kita dapatkan? Masyarakat bisa bekerja dengan baik, kemudian perusahaan-perusahaan konstruksi juga terlibat di pembangunan. Ternyata tidak 100% seperti itu. Semua kegiatan pembangunan semuanya di driven dari pusat, gitu loh. Nah ini yang sebenarnya yang selalu saya sampaikan ke pemerintah Provinsi Kaltim, mestinya itu yang dilakukan. Jadi sudah dipilih, ya mestinya ada manfaat yang harus bisa digunakan untuk misalnya pelaku usaha di Kalimantan Timur. Kemudian kalau sudah begitu berarti warga masyarakat pun terlibat. Apakah itu di pembangunan, pada saat sekarang prakonstruksi, ataukah juga nanti pada saat pemindahan ASN pun banyak orang Kaltim yang bisa bekerja di kementerian. Itu sebenarnya harapan saya yang paling besar.
Dan lalu untuk harapan itu apa yang mungkin seharusnya yang bisa dilakukan seperti itu? Saya sudah sampaikan ke pemerintah Kaltim, yang pertama ya banyaklah memberikan sertifikasi, peningkatan mutu lulusan, kemudian juga apa namanya, dan itu sudah sebagian dilakukan sih. Kemudian juga ini kan habis COVID, banyak yang putus sekolah, banyak pemuda sekolah SMA yang tidak bisa tertampung di dalam pekerjaan, karena sempat naik kemarin kan COVID, angka kemiskinan, tingkat pengangguran tinggi. Benar. Nah, itu sebenarnya yang mestinya lebih difokuskan. Gimana membuat para pemuda putus sekolah, pemuda lulus sekolah itu punya skill. Makanya kemarin saya usulkan BLK itu lebih diberikan dana yang lebih. Sehingga kursus pelatihan apa saja yang bisa dipakai untuk mereka siap bekerja. Iya. Ya itu memang sangat membantu sekali ya Pak ya kalau misalnya ada sertifikasi. Jadi kepindahan orang-orang pusat juga nanti ke sini kan itu agar masyarakat di sekitar IKN itu tidak hanya ibaratnya banyak sebagai penonton Saya ataupun malah mengusulkan kemarin bikin satgas supaya perusahaan-perusahaan konstruksi itu minimal 30% melibatkan karyawan lokal. Kemudian juga subkontraktor atau yang terlibat di dalam konstruksi pun perusahaan lokal harus 30%. Saya minta untuk dibikinkan semacam satgas. Iya. Karena itu ya kalau nggak kita rebut atau nggak kita memberikan satu apa namanya stressing ke pusat, ya nggak akan pernah diberikan. Dan ini tugasnya gubernur dan teman-teman. Oke. Dimana DPRD juga sebagai pengawas ya Pak ya, dan juga memberikan masukan ya. Agar ini pemerintah juga bisa berjalan bersinergi dan juga bisa membangun Kalimantan Timur, khususnya terlebih ada IKN yang sudah di depan mata seperti itu ya. Dan potensinya besar loh. Masalah pangan. Suplai pangan tuh kita masih kurang, ya kan? Kebutuhan beras kita kemarin sempat 60%, sekarang tinggal 50%. Ya, dan selama ini yang mendapatkan manfaat dari Jawa Timur sama Sulawesi. Sementara tanah kita masih luas, tanah yang tidak produktif. Mestinya mulai dibuat, ya kemarin sempat saya bilang, coba bendungan yang teknis irigasi yang di mana Tanah Grokot itu diusulkan kembali menjadi proyek strategi nasional. Karena supaya apa? Supaya penyetaan sawah itu tidak berdasarkan tanda hujan. Dia udah teknis, sehingga 4 kali panen peluangnya besar loh. Jadi beras kita masih kurang, sayur mayur kita harus dari Jawa Timur, buah-buahan juga harus dari luar. Dimana semestinya kita bisa produksi sendiri ya, dengan lahan kita yang luar biasa luas sekali. Dengan intensifikasi pertanian, dengan ekstensifikasi pertanian itu kita mampu. APBN kita 17,2 triliun dan mengarah ke 20 triliun. Gampang kita, sudah ada duit. Apa yang kita lakukan? Tinggal masalah ini dan kemauan. SDM ya? Iya. Oke Pak, kita jeda sebentar ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Sobat kamu semua, jangan kemana-mana, tetap di Parlementaria. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Sobat, kembali lagi di Parlementaria dan kita masih bersama Pak Bagus Susetyo yang merupakan anggota DPRD Kaltim dan juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Nih Pak, kalau untuk sebagai anggota Dewan ini pasti banyak sosialisasi ya yang dilakukan kepada masyarakat. Nah kalau akhir-akhir ini yang terus-terusan disosialisasi yang gencar untuk masyarakatnya apa nih, tentang apa? Jadi kami itu punya fasilitas, pertama reses ya. Reses itu kan tiap 4 bulan sekali. Selama ada 12 titik, 10 sampai 12 titik. Kemudian setiap bulan itu ada 2 kali sosialisasi perda sama sosialisasi wawasan kebangsaan. Nah, kalau sosialisasi perda itu berarti udah jelas ada narasumber. Tapi biasanya saya membuka dan saya memberikan beberapa informasi yang berkaitan dengan program pemerintah yang diberikan oleh masyarakat. Itu yang saya sering, dan ternyata memang masyarakat tidak pernah tahu. Seperti beasiswa Kaltim Tuntas. Itu tidak semua masyarakat paham. Kemudian ada BLK, Balai Latihan Kerja.
itu juga tidak semua masyarakat tahu. Padahal itu sebenarnya gratis, ada dana provinsi yang diberikan. Ya. Kemudian itu tidak hanya para pemuda atau putus sekolah, ibu-ibu pun bisa. Ada kursus menjahit, kursus membuat kue kering, kursus salon, itu ada. Gratis. Gratis. Ya. Balikpapan ada, Samarinda ada, Kutai Barat mungkin pembangunannya belum ini, tapi mestinya sudah mulai dilaksanakan di pinjam tempat. Bontang ada. Nah, mestinya itu yang didorong untuk bisa disampaikan ke masyarakat. Terus kemudian juga masalah UMKM. UMKM itu ada KUR, ya kan, kredit usaha rakyat. Itu pun juga tidak banyak yang tahu. Yang tahu ya itu saja, orang yang sudah pernah itu. Tapi bagi pengusaha yang orang yang mau berusaha itu kebingungan gimana cari modal. Ya, nah, UMKM ini pun juga kemarin sempat ada bantuan kan dari pemerintah. Ya. Dan saya selalu sampaikan, Anda tercatat di Deperindak, Anda tercatat di kelurahan. Suatu saat ada bantuan kursus di Deperindak atau bantuan langsung tunai buat UMKM. Sempat ada loh ya. Kemarin COVID itu 2 kali loh, 2,5 juta sampai 600.000. Pernah dengar? Pernah. Ya. Kalau untuk bantuan UMKM. Nah, padahal kita semuanya yang mendukung untuk pergerakan ekonomi itu ya dari usaha mikro, kecil dan menengah. Dan ini yang mestinya juga didorong. Saya lihat Bank Indonesia sudah mulai membuat bina asuh atau apa gitu ya, yang kira-kira sudah punya didorong untuk lebih berdaya guna. Nah, kemudian juga masalah ya bantuan-bantuan untuk sekolah, bantuan-bantuan untuk pendidikan pun juga di program kita ada, gitu. Tapi tidak pernah tahu. Makanya kemarin kan saya diprotes waktu saya kemarin sempat turun baru kemarin saya ke Balikpapan itu mengantar anggota DPR RI, itu dikira saya sudah kampanye. Saya bilang kami ini turun karena kami memang bertugas untuk menyampaikan informasi. Dan kami tidak mengajak untuk memilih partai kami, saya bilang. Hanya menginformasikan program apa yang harusnya. Dan ini yang sebenarnya mesti harus kita monitoring dari di badan anggaran ya, selain mungkin infrastruktur ya, bantuan-bantuan yang berkaitan dengan memajukan SDM, memajukan pengusaha kecil, ini wajib ditolong. Gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi yang ini mengenai beberapa hal-hal yang semestinya masyarakat ini tahu gitu ya Pak ya. Padahal itu sebenarnya kalau misalnya dari kita aja baca, udah banyak sekali berita-berita itu. Ternyata, ternyata kenyataannya juga orang-orang yang di bawah standar bukan intelek ya, mungkin juga tidak pernah tahu. Nah, jadi ketika Bapak sosialisasi itu seperti apa respon mereka? Ya dari awal sampai akhir jadi tidak akan ada pulang. Mendengar, menjawab gitu. Dan saya selalu bilang, ada yang sudah pernah terima beasiswa? Ada, gitu kan. Lah berarti kan saya tidak bohong. Silakan Anda tanya, saya bilang gitu. Tapi saya berikan beberapa informasi. Informasi itu maksudnya caranya gimana, kan gitu kan. Nah kadang kan kalau anak-anak sekarang makanya saya selalu bukan menyindir ya. Jangan hanya drama Korea ditonton atau TikTokan, tapi informasi-informasi yang bagi warga masyarakat Kaltim yang positif itu yang wajib disampaikan. Iya, benar. Nah, kalau melihat sepak terjang ya Pak ya, ini kan banyak sekali ibaratnya dari tadi juga Bapak bilang ada banyak sekali kekurangan informasi yang dihadirkan untuk masyarakat sehingga masyarakat juga banyak kurang tahu informasi yang seharusnya mereka ketahui gitu kan. Dan juga pasang surut dan di mana tadi Bapak juga mengibaratkan kita anggota dewan sebagai pelaku surfing seperti itu ya, harus bertahan gimana ombak-ombak yang depan. Nah, sepanjang itu apakah Bapak kemudian nanti akan tetap fight sebagai wakil rakyat? Ada satu hal sebenarnya yang masyarakat itu berharap banyak kepada kami. Kami itu diartikan kayak orang yang tahu persis semuanya. Karena wakil rakyat kan? Iya, jadi kita ini kayak bukan Superman ya. Jadi informasi apa ya, tanya aja DPRD. Tanya aja anggota dewan. Ini di luar bidang kami Pak. Nah makanya sebenarnya ini yang selalu kita, bukan saya sendiri ya, selalu belajar, kemudian banyak membaca, terus kemudian update dari informasi berita-berita yang ada di sekitar kita. Itu yang kadang-kadang tidak diduga-duga mereka menanyakan itu. Nah kalau untuk ke depan sebenarnya ya
kita mengalir saja. Artinya apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan juga ke mereka. Yang penting ya kita jalanin aja, itu saja. Iya, ya kalau ada jalannya kembali fight ya Pak ya. Nah kalau untuk apa yang sebenarnya ingin selalu diperjuangkan oleh kawan-kawan anggota Dewan, terutama untuk masyarakat Kalimantan Timur nih? Yang paling utama sebenarnya ya infrastruktur ya, karena masih ada beberapa kabupaten kota yang belum menggunakan jalan dengan mantap, nyaman. Sudah ada pun dengan adanya overload ya, baik dari dipakai oleh penambang, dipakai oleh perkebunan, truk perkebun jadi rusak gitu kan. Nah, hal-hal kayak ini yang mesti harus kita perbaiki. Kemudian juga masih ada hampir 100 desa yang belum teraliri listrik di Kalimantan Timur ini. Ini juga menjadi PR kami. Yang kemarin kita sudah sempat komunikasi dengan PLN, kemudian juga kita program dari TSDM, dari Dinas SDM untuk membantu misalnya dengan listrik tenaga surya misalnya gitu. Jadi masih ada loh 100 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik sampai sekarang. Iya benar. Itu juga PR kami. Itu berarti termasuk PR yang belum selesai di tahun-tahun kemarin juga ya Pak ya? Iya. Kemarin terakhir 136. Nah, tahun ini ada 36 lagi udah masuk. Nah, sekarang tinggal 100 saja. Wow. Karena sepanjang yang kita tahu tuh cuma belum terkoneksi internet misalnya kayak gitu ya. Belum jalannya belum bagus gitu. Tapi padahal ya. Padahal listrik aja belum ada. Listrik aja belum masuk, gimana mau ada internet gitu. Nah, lalu plan untuk BPRD sendiri ke depan, terutamanya di 2023 ini apa nih Pak? Ya itu sudah jelas itu. Kita mengurangi atau kita harus listrik sudah semuanya teraliri semua. Kemudian juga akses jalan antara kabupaten kota juga sudah baik gitu kan. Nah, tapi sekarang ini malah kita masuk ke wilayah jalan desa, artinya apa istilahnya, jalan tani desa atau jalan desa tani gitu nah. Itu untuk mempermudah pemasaran, mempermudah sirkulasi arus barang dan jasa yang ada di desa. Mereka punya kebun, mereka bisa memasarkan. Mereka punya sayuran, mereka bisa memasarkan. Itu sebenarnya. Jadi kalau itu baik, nah itu terus kemudian juga ya saya selalu bilang bahwa Kaltim ini memang masih dimodali dengan komoditas, industri komoditas ya, ada batu bara, ada sawit, tapi sedikit sekali manufaktur, industri hilir. Padahal sebenarnya sawit itu bisa, jadi tidak hanya mengekspor CPO, tapi harus gimana caranya membuat pabrik turunan dari CPO. Nah ini yang belum ada, dan ini menjadi tugas BKPM ya, Badan Penanaman Modal. Kita punya Malawi, kita punya Karyango, kita punya Bulu Minung, yang semuanya adalah kawasan industri. Nah ini sebenarnya yang menjadi PR, apalagi kalau Samarinda itu tahun 2026 tidak boleh ada tambang lagi. Nah ini sebenarnya kita udah harus masuki untuk industrialisasi, tidak hanya cuman mengekspor komoditas. Dan ini tugas stakeholder pemerintah kota maupun provinsi untuk memberikan kemudahan perizinan, menyiapkan kawasan tempat untuk mereka berinvestasi. Kuncinya itu. Tapi usulan-usulan dan masukan-masukan ini tentunya udah Bapak sampaikan dong ya untuk pemerintah. Ini zamannya Pak Amang Faruk sudah ada melalui. Iya benar. Sudah berapa triliun itu dianggarkan? Terus yang berikutnya apa? Ya nggak tahu. Padahal ya salah satu untuk kita menggerakkan ekonomi itu menambah jumlah penduduk. Anda tahu di Samarinda kenapa kok Alaya terus tutup, mana ini Juanda tutup? Ya karena orangnya yang beli makanan cuma itu aja kan. Jadi buka baru ke situ, dan buka lama lagi ke situ. Nah, satu jalan gimana untuk menambah jumlah penduduk ya
bikin pabrik, sehingga orang datang, orang beranak pinak, nambah penduduk. Kuncinya itu. Wow. Iya, benar. Itu memang sebenarnya dibutuhkan kreativitas gitu ya. Tapi memang beda mungkin pemikiran pengusaha ini ya. Yang selalu banyak sekali akal ya gitu ya. Kami ini bukan sejak COVID lagi, sejak tambang batubara turun, COVID-nya juga ada, itu menjual rumahnya setengah mati. Daya beli masyarakat rendah betul gitu loh. Lah gimana kita? Jangankan kita jual rumah, kita jual pisang goreng aja waktu itu juga nggak laku-laku. Coba tanya ibu-ibu yang UMKM itu kemarin sempat COVID itu. Nah ini tugas pemerintah untuk membuat kemudahan-kemudahan mereka berusaha. Gitu loh. Tapi kan ibaratnya meskipun pemerintah juga mensupport itu ya beberapa hal-hal yang harus dilakukan masyarakat. Tapi kalau seharusnya apa yang Bapak inginkan begitu dari masyarakat Kalimantan Timur selain harus kita menumbuhkan kreativitas untuk juga bisa bersinergi dengan pemerintah gitu? Ya sebenarnya sih kalau kreativitas memang muncul dari diri saya sendiri ya. Tapi difasilitasi oleh pemerintah dalam bentuk misalnya apakah itu kegiatan, apakah itu festival, apa itu pasar. Itu bisa. Sini ada PKL nggak yang disiapkan? Belum kan? Tapi kalau Bapak melihat SDM di Kalimantan Timur ini seperti apa potensinya? Ya nggak, karena mungkin karena sudah terbuai oleh sesuatu yang baik-baik terus kan. Nah coba kalau kita di gurun pasir gitu, kita mesti banyak kreativitas gitu. Kita ini mau nggak, kita ngomong lihat zaman dulu ya. Kita mau dapat duit 100.000 tinggal nebang pohon kan jualan. Habis itu gambusan kan gitu. Enak, kita ini sudah dibuai oleh alam yang baik. Gitu loh. Tapi kembali lagi di SDM-nya ya Pak ya? Ya makanya ini bukan ya sebenarnya ini akademisi pun juga ikut bertanggung jawab untuk menaikkan kualitas kelulusannya. Saya sempat kemarin melihat di beberapa media itu mestinya sekarang sudah tidak lagi bahwa lulusan universitas itu kerja dengan perusahaan. Saya sempat ngomong waktu itu, ya kebetulan saya di Gajah Mada kan ke Gampang. Saya sempat ngomong ke rektorat ya. Ada nggak sih kurikulum yang berkaitan dengan entrepreneur? Saya bilang gitu. Gimana bisa menumbuhkan sifat berusaha. Karena kita ini kan dilahirkan sama orang tua yang bukan seorang pengusaha. Ya. Jadi kita tahunya minta, bukan tahunya bekerja dulu dapat duit kan gitu. Nah, ini menjadi tugas akademisi juga, tugas universitas juga untuk bisa meluluskan orang-orang yang tidak hanya bekerja di perusahaan, tapi dia bisa menciptakan lapangan kerja baru dengan ide dan kreativitas mereka. Wah Pak, modal, kata siapa? Modal susah. Anda modal 2 juta, 5 juta, tidak ada jaminan bank, pakai kredit usaha rakyat. Gitu loh. Nah, ini yang mestinya bisa disatukan. Kalau kita ngikutin ya, BI setiap kali ada outline 3 bulan kan. 3 bulan itu ekonomi Kaltim itu seperti apa sih? Masing-masing kota seperti apa sih? Dari mulai ekspornya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa itu ada di BI. Nah, dari tinggal melihat itu saja. Oh, berarti ini ada hal yang kurang. Nah, saya bukan menggurui, saya ada hal-hal yang kita mesti harus lakukan dan ini menjadi tugas stakeholder pemerintah untuk bisa mengelola, bisa mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Benar-benar. Kalau untuk terakhir nih Pak ya, strategi khusus nih dari Partai Gerindra sendiri, terutama untuk membangkitkan kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Timur ini apa nih? Di platform kami itu sudah jelas bahwa kami adalah partai yang bercita-cita untuk kedaulatan negara NKRI di bidang pangan, di bidang energi, ya. Kenapa di bidang pangan? Kita selama ini ada sebagian yang ekspor yang tadi saya bilang, impor. Padahal semuanya ada di sini. Dan kata Kosprus apa? Ditanam jadi ya ibaratnya tongkatnya ditanam jadi. Tongkat aja ditanam jadi gitu. Tongkat dan batu ditanam jadi makanan ya. Makanan kan.
Kemudian kedaulatan energi, ya. Kita punya gas alam yang cukup besar. Kita punya nikel. Nah, nikel ini juga salah satu yang nantinya menjadi hal yang penting di dunia. Ya, baterai nikel itu nanti dengan ini dia bisa dapat 2000 watt. Tidak perlu sekarang udah ada pengembangan itu. Nah, tinggal sekarang, makanya kalau di kami sudah begitu, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, kemudian kita juga sudah bisa budidaya laut kita, itu juga bisa, gitu loh. Karena yang dapat ini orang luar, karena banyak dicolong. Makanya Bu Susi kemarin tenggelamkan. Iya. Nah, jadi ya itu tadi, saya tidak pernah mau kami itu tidak pernah, yang penting bahwa gimana Indonesia maju, Indonesia besar dengan apa yang ada di kita sendiri, tanpa tergantung dengan negara lain. Makanya salah satunya juga harus meningkatkan SDM. Ya, benar banget. Ada yang ingin disampaikan nggak Pak terakhir nih sebelum kita tutup obrolan ini untuk Sobatkom semua? Ya, sebenarnya untuk kita harus punya semangat untuk kita bisa maju, untuk kita bisa belajar dari apa yang sudah pernah kita lihat di sekitar kita, sehingga nantinya kita mesti akan tidak usah bergantung kepada orang lain, itu aja. Ya, harus kreatif dan juga meningkatkan potensi diri sendiri. Ya, meningkatkan potensi kita sendiri. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Bagus Susetyo yang sudah bincang luar biasa nih, berbagai pengalaman dari awal terjun ke dunia politik, lalu juga masukan-masukan untuk pemerintah daerah juga ya, dan bagaimana kita harus tentunya mengembangkan potensi diri kita sendiri, jangan tergantung dengan orang lain, ibaratnya seperti itu ya Pak ya, secara sederhananya. Baik Sobatkom semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Parlementaria edisi hari Senin ini ya, semoga juga bisa memberikan pandangan luas untuk Sobatkom semua, terutama untuk perkembangan di Provinsi Kalimantan Timur. Saya Nicita, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.